warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Masih semangat? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita awali pembelajaran pagi hari ini, Bapak ingin melihat kesiapan dari kalian dulu. Mulai dari bajunya sudah rapih atau belum? Ya. Terus kelasnya sudah bersih atau belum? Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Sudah, silakan duduk kembali. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Bapak ingin bertanya, yang semalam belajar baca-baca pelajaran Al-Quran hadis siapa? Yo, ada angkat tangan. Minggu yang lalu membahas tentang apa? Macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Apa saja itu macam-macam ujian? Takutan. Terus? Kelaparan. Ada lagi? Kemasan. Terus ada yang bisa menambahkan? Kehilangan orang yang disayangi. Kehilangan harta. Dan lain sebagainya. Itu adalah materi minggu lalu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah gambar para nabi. Ya. Di sini ada gambarnya nabi yang sedang badannya dibunuh. Nah, kira-kira dari 3 gambar ini menjelaskan tentang apa? Kesabaran. Ya, kesabaran. Terus cobaan. Di pertemuan kali ini masih tentang bab 2, yaitu berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Namun di hari ini yaitu subtema yang kedua, keniscayaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan cobaan bagi manusia. Sebelum Bapak membahas materinya, Bapak ingin menyampaikan kompetisi dasar serta indikator dan tujuannya dulu. Mohon diperhatikan dan mohon dipahami. Kompetisi dasarnya yang pertama adalah menganalisis surat Ali Imran ayat 186 tentang keniscayaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad tentang cobaan bagi manusia. Terus indikatornya adalah menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang berpikir positif, optimis dan sabar dalam menyikapi semua kondisi hidup sebagai mukmin yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 186 dan hadis riwayat At-Tirmidzi. Tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran nanti peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan terjemahan surat Ali Imran ayat 186 tentang keniscayaan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mus'ab. Sekarang tugasnya adalah menyimak, ya. Silakan semua menyimak video yang disediakan. Diamati, disimak dengan baik. Silakan, ini tugasnya tinggal dirumuskan, ini tugasnya dirumuskan dan didiskusikan. Oke? إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih.
Sungguhnya kehidupan dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji, pasti diuji. Jadi sebelum lanjut ke diskusi, mungkin di sini ada yang mau bertanya dulu. Siapa? Oh, silakan. Tian, mau tanya apa, Pak? Tanya apa? Nanya apa, Tian? Menanya pelajaran hari ini mendiskusikan tentang apa? Oke. Pelajaran hari ini kita mendiskusikan tentang isi kandungan Quran surah Al Imran, yaitu mengenai tentang keniscayaan ujian dan hidup. Keniscayaan itu maksudnya adalah kepastian ya. Nah itu berdasarkan tema-tema ataupun materi yang sudah dibagikan per kelompok, nanti itu silakan dibahas secara berkelompok. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada, insyaallah. Oke, kita lanjutkan pada poin diskusi ya. Sekarang kita bagi kelompok, ya. Bagi kelompok 1, kelompok 2. Nah, untuk memudahkan pembagian kelompok, karena di sini duduknya juga sudah letter U, sudah bagus, tinggal ditentukan saja ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 itu kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 itu masuk kelompok 3. Oke, siap? Siap. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang waktunya ke presentasi. Kelompok mana dulu yang siap? Presentasi? Kelompok 2. Ya. Kelompok 1 dan 3 untuk menyaksikan dan mendengarkan. Setelah itu baru tanya jawab. Ya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa untuk mengetahui yang sesungguh beriman dan yang pura-pura beriman adalah dengan ujian. Sekian, terima kasih. Apakah yang ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1. Satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Ujian pada diri sendiri meliputi apa saja dan sikap bagaimana yang harus dilakukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kandungan hadis yang kami presentasikan menjelaskan bahwa ujian paling berat adalah para nabi, begitupun dengan para penerusnya. Salah satunya ulama atau ustadz. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Namun tidak semua orang bisa menahan dirinya. Begitupun fenomena yang terjadi saat ini. Beratnya godaan sehingga tak mampu mengontrol nafsunya. Tentunya sabar dan salatlah jadikan sebagai penolong.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada evaluasi. Di sini kita masuk pada evaluasi dan kesimpulan ya. Evaluasi proses jalannya diskusi. Kira-kira menurut pengamatan dan pandangan kalian, kekurangannya apa saja nih pada diskusi kali ini? Ada yang mau mengomentari? Saya Pak, Silakan. waktunya terlalu cepat. Waktunya terlalu cepat, sehingga persiapannya mepet ya. Oke, nanti tinggal dievaluasi di minggu yang akan datang. Ada pembelajaran kita ini setelah diskusi tadi, setelah presentasi, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Mau siapa? Eka. Ya, silakan Eka. Berdiri. Ya, berdiri. Yang lain dengarkan. Dan sebagaimana kesimpulan dari ayat-ayat di atas bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada siapapun di luar batas kemampuannya. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang demonstrasi hafalan. Ya. Demonstrasi hafalan ini maksudnya siapa yang sudah hafal. Tadi kalian kan sudah baca-baca Qurannya, sudah dibaca ayatnya, dibaca terjemahnya. Oke. Di antara kalian ada yang sudah hafal di sini? Ada ya. Harus hafal. Iya Pak, insyaallah. Tantangan Pak Haji, Pak Haji datang. Kamu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Atullauna fi amwalikum wa anfusikum. وَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sekarang Bapak ingin memberikan evaluasi. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus diisi sesuai dengan perintah-perintahnya. Ini Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca soalnya berbentuk pilihan ganda. Bapak bagikan sekarang. Yang lain perhatikan. Yang pertama adalah ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Allah sendiri akan memberikan cobaan itu dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah cobaan pada diri kita. Aspek yang kedua, cobaan itu berupa harta, didatangkan kepada harta. Dan jabatan itu bukan sekadar sebuah anugerah saja, melainkan sebuah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu. Nanti di rumah silakan diperbanyak baca-baca buku, baca ayat Al-Quran untuk menambah wawasan dan literasi kita semua. Dan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu masuk pada bab ketiga tentang menjaga kelestarian alam. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahkan ilmunya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.